Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Interest ngundang lu ke sini karena dapat info dari teman gua bahwa lu adalah seseorang yang maaf ya, lu murtad. Ya, Betul ya? Jadi lu sebelumnya agama Islam, betul. sekarang jadi agama Kristen. Kristen. Oke. Itu gimana ceritanya kalau lu sebelumnya jadi hamba Allah, menjadi anak Tuhan sekarang? Itu gimana ceritanya? Boleh diceritain nggak? Kalau ceritain ya, jadi di awalnya itu emang sebelumnya itu keluarga gue itu multi agama. Multi agama. Multi agama. Agama apa aja tuh? Jadi bokap gue Muslim, nyokap Oke. gue Buddha. Nyokap lu Buddha. Ya, dan Lu agama Kristen. anak-anaknya tuh pas dari kecil Muslim semua. Oh, semuanya muslim berarti ya? Muslim semua. Saudara-saudara lu Termasuk muslim juga ya, semua ya? Muslim semua, Oke. adik-adik gue Muslim. Dan ada di satu kejadian gue waktu itu nginep lah di rumah teman gue. Oke. Ya, nginep di rumah teman gue. Kebetulan dia ini pelayan gereja. Pelayan gereja. Ya, gue nginep di dia waktu itu malam minggu. Jadi minggunya kan biasa gereja kan. Oke. Gereja, jadi dia iseng lah ngajak. Besok ikut gue aja. Gue bilang, Oke. ikut mana nih? Ibadah. Oke. Gua pribadi nggak masalah dengan itu karena dari kecil gue sendiri pun terbesar dari keluarga yang Udah multi agama, terbiasa dengan dan multi agama ya. keluarga dari nyokap pun banyak yang Kristen. Kristen juga. Jadi kayak ke wihara pernah, ke Pernah. gereja pernah. Jadi gue kayak ikut mereka ibadah, ya No problem nggak lah ya, nggak tidak ada masalah. no problem. Jadi ya udah gue ikut aja tuh. Oke. Gue ikut. Di saat itu selesai ibadah, gue ngerasa kok gue dengerin khotbah ada yang ngena gitu. Oke. Apa khotbahnya waktu itu? Wah, gue udah lama juga Iya. sih itu ya, udah lupa. Kenanya tuh Pokoknya, gimana sih? Rasanya gimana sih? ngerasa di hati gue tuh kayak kok gue denger khotbah ada yang dapet gitu di hati gue. Oke. Pas gue selesai ibadah kayak ada yang dapet lah, ada yang kena ke Merasa hati gue. nyaman lu. Belum Oh, nyaman. belum. nyaman. Kena waktu itu. doang, Kena oke. doang, kayak ada yang tek gitu loh. Iya ya, gitu ya. Jadi kayak oh iya ya, Oke. bener ya gitu. Oke. Yang sebelumnya gue pribadi belum tentu orang lain kayak gue. Kalau gue denger ceramah nggak kena. Ceramah ini maksudnya Ceramah saat gue agama Islam? Muslim ya. Oke. Gue pribadi ya. Iya. Jadi netizen tolong ya. Iya. Ini kan pengalaman Ini pribadi. pengalaman pribadi. Bukan semuanya orang, belum tentu orang merasakan seperti ini. Ya ini gue pribadi yang gue Oke. rasain gitu loh. Di satu sisi udah tuh, ya udah biasa aja ibadah. Besok ya udah nggak lagi kan. Oke. Ya udah di situ teman gue ya kayak ngajak lagi lah biasa. Oke. Gue nggak masalah ya saat gue lagi nginep di dia, gue ikut. Oke. Sampai di satu sisi gue ngerasain satu masa, satu titik itu gue ngerasa kalau minggu nggak gereja kayak ada yang kurang. Oke. Gue ngerasa di titik itu bro. Ya, siap. Iya, gue ngerasa di titik itu kayak wah kalau minggu nggak gereja kok kayak ada yang kurang gue. Ada yang kurang Iya. gitu ya, oke. Kayak ada yang kurang dalam hidup gue gitu loh. Terus setelah gue ngalamin itu, ya udah gue ngalamin sampai akhirnya gue waktu itu masih Muslim kan. Di saat itu gue masih Muslim tapi gue gereja. Jadi di saat itu apa ya? Dilema. Mungkin dilema, kegelisahan gue. Iya. Iman gue gelisah gitu kan. Kayak Gelisah. gereja iya, sholat iya. Sholat iya. Oh, ya ini sebelumnya. Pasti kan maksudnya banyak nanti netizen yang bakal bilang lu itu mungkin tidak sholat aja, lu tidak berdoa waktu lu Muslim, atau lu nggak taat waktu ibadah, Ya, gimana? jadi, ya banyak, pasti pertama orang pada bilang kayak gitu. Iya. Tapi kenyataannya pas gue Muslim, gue pun saat gue Muslim, gue tuh Muslim yang taat ibadah gitu loh. Lu menjalankan semuanya. Menjalankan semuanya kayak sholat 5 waktu, puasa, bahkan puasa sunnah pun Senin Kamis. Lu lakuin? Gue lakuin. Oke. Terus kayak ngaji setelah sholat, Oke. segala macem gue lakuin gitu loh. Sampai ya gue ngerasa
gue nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Gue ngerasa gue harus tentuin, nggak bisa gue sholat iya, Ke gereja iya. Waduh, bingung gue. Tuhannya bingung nanti, ini Nah. mau surga yang mana nih lo gitu. Padahal dalam gue mikir kan, wah gue berdoa 2 Tuhan nih. Iya. Oke. Iya terus. Jadi gue ngerasa di titik itu sampai akhirnya ceritanya itu gue saat ibadah kan biasa kalau gereja itu nyanyi ya puji-pujian, penyembahan gitu loh sebelum masuk ke firman Tuhan ke khotbah. Oke. Nah saat puji-pujian itu saat penyembahan nggak tahu kenapa air mata gue keluar. Oke. Gue netesin air Lu mata. tersentuh. Iya dan di situ gue berpikir gue selama ini nggak pernah kayak gini saat ibadah. Oke. Gue doa serius pun, gue doa khusyuk pun saat dulu nggak pernah sampai keluar air mata. Tapi saat gue lagi menyembah Tuhan, gue puji-pujian sama Tuhan, gue ngeluarin air mata yang dimana kalau air mata itu gue tahan malah makin kejer gue, makin jadi air mata gue. Oke. Jadian situ dan setelah itu gue dapat mimpi bro. Mimpi. Iya. Oke. Gue dapat gimana mimpi tuh? jadi di mimpinya itu jiwa gue di antara Muslim dan Kristen. Mimpi lu di seperti Mimpi itu. gue situ. Pokoknya Oke. kayak mimpinya ya abstrak gitu, tapi intinya itu kayak jiwa gue kayak lagi ditarik antara Muslim dan Kristen. Oke. Dan setelah gue dapat mimpi itu, gue dikasih sakit. Gue dikasih sakit selama 2 minggu dan sakitnya juga yang ya bukan sakit yang biasa lah. Kayak demamnya juga nggak demam biasa. Kayak misalnya kalau tipes kan paginya sehat, malamnya sakit. Oke. Nah, gue kebalikannya. Lu kebalikannya. Paginya sampai sore sakit, malamnya malah sehat. Itu selama Oke. 2 minggu. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Setelah mimpi itu. Setelah dapat mimpi itu. Oke. Dan gue habis mimpi itu sakit selama 2 minggu. Pas sakit yang itu udah sembuh nih, tiba-tiba leher gue nggak bisa nengok bro. Oke. Leher gue nggak bisa nengok. Kebanyakan tidur kali lu. Kayaknya sih ya. Dulu zaman kuliah itu. Zaman kuliah. Oke, terus? Leher gue nggak bisa nengok. Buat nengok aja susah. Pas gue pegang di sini gue, di leher kiri itu ada benjolan. Oke. Itu selama 3 hari gue nggak bisa nengok. Oke. Akhirnya gue periksa ke dokter. Gue periksa ke dokter. Dan divonis sama dokter itu kelenjar getah bening dan harus operasi. What? Nah, Oke. dan saat itu juga gue gue akhirnya sharing sama adalah seorang ibarat kata kokoh rohani gue lah. Tokoh rohani lu. Kokoh rohani Pendeta gua gitu. di gereja ya. Oke. Pendeta. Dia cuma bilang kamu lagi dicoba dan dia cuma bilang kamu berdoa aja dan jangan ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Itu kenapa alasan lu waktu sakit lu konsultasi kenapa milih pendeta? Sedangkan waktu itu kan lu dalam keadaan muslim kan? Iya. Kenapa tidak milih ustadz? Karena di situ hati gue juga lagi diambang keraguan-raguan Oke. antara Muslim dan Kristen. Dan di mana gue di situ lagi sering ibadah emang. Emang sering ke gereja ya? Emang sering ke gereja, tapi gue Oke. belum pernah berdoa menurut secara Kristen saat itu. Lu cuma nyaman aja waktu itu ya? Iya, ikut ibadah, Oke. cuma ya sekedar ibadah hari Minggu gitu. Oke. Jadi dia cuma ngomong kayak gitu. Kamu berdoa aja dan jangan ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Dan saat itu setelah gue telepon, gue sharing, udah malamnya gue berdoa dan di doa itu pun gue nggak minta sembuh, gue nggak minta apa-apa, justru di situ gue nantang Tuhan bro. Nantangnya dalam hal apa nih? Keren banget lu nantang Tuhan Nah anjir. itu dia. Jadi gini loh, di situ pertama kalinya gue berdoa menurut Kristen Oke. dan di situ gue berdoa, gue nggak minta kesembuhan, gue nggak minta apapun, gue cuma bilang Tuhan kalau Engkau benar hidup dan Engkau benar ada, Oke. buat keraguan-raguanku hilang. Oke. Tunjukin sesuatu. Oke. Di situ gue nggak ada minta kesembuhan, minta penyakit gue diangkat apapun nggak ada. Minta cuma sebuah bukti kecil aja iya, lah cuma ya. bilang, gue cuma pengen bukti loh, bukti Iya, nyata kalau emang bener Tuhan ada dan Tuhan hidup. Oke. Tunjukin sesuatu gitu. Tunjukin sesuatu biar keraguan-raguan gue hilang. Hilang. Oke. Nah dan saat itu gue tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Dan setelah doa itu, biasanya kan kalau orang sakit kan tidur nggak nyaman ya. Iya. Kebangun. Oke. Di saat itu gue tidur bener-bener nyaman, bener-bener ya tidur kayak Tenang. biasa, tenang. Pas gue bangun bro, pas gue bangun, badan gue bener-bener kayak di refresh. Oh. Badan gue bener-bener kayak di refresh. Oke.
tiba-tiba leher gue bisa nengok. Gue pegang, benjolan gue nggak ada. Hilang. Jadi Benjolan gua itu hilang. pemicu lu yakin dengan agama lu Dan sekarang. di saat itu gue langsung speechless dong. Gue bilang, Wah ini bukti Tuhan nih wah gitu. baru malam gue berdoa, bro. Cepat sekali doa Baru Anda malam, gitu ya. itu dia gue bilang. Emang sebelumnya gue udah ngalamin sering ibadah, tapi gue sholat juga itu udah cukup lama juga lah. Itu berapa lama? setahun lah. Oh lu lama juga ya. Lama juga, Maksudnya, Bu, untuk lu berarti kayak- dalam ambang kebimbangan itu lu lama juga Lama ya. juga bro. Ibarat kata Setahun lu. ya dari lahir bro. Oke. Dari lahir muslim. Dari lahir Dari muslim lahir muslim. sampai ke umur pindah agama Gua pindah agama itu di tahun 2017 pertengahan di Juni. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Berarti barusan. Sekarang lu umur berapa? Sekarang gua 24. 24 tahun. 24 Berarti lu 21 tahun jadi seorang muslim. Iya. Betul ya. 21 tahun jadi Oke. seorang muslim. Tapi gua interest lu, maksudnya lu dalam agama bimbang itu dalam 1 tahun itu bukan hal yang sebentar lu maksud gua. Itu berarti lu melakukan dua agama itu. Maksudnya lu melakukan 2 ibadah itu dan dua agama. Iya, gue saat di rumah ya gue sholat sebagai gue seorang muslim. Kalau enggak ya bokap gue juga bakal nanya. iya. Enggak sholat-sholat lu Nah, gimana? karena kalau di rumah pun nih sholat berjamaah bro. Oke, Iya. berarti agama keluarga lu juga kuat juga Iya, ya. kuat juga, Menjalankan ibadah juga ya. Betul. Oke. Jadi ya gue di rumah sholat, tapi kalau minggu gue dulu tuh alasannya latihan musik. Mau nggak mana main musik. Oke, Karena kan oke. orang tua tahu gue main musik. Oke. Tapi kayak kan emang benar di gereja main musik. Main musik, layanan. Gak bohong berarti lu Nggak ya. bohong. Oke. Jadi kan bener musik. Oke, bener. Jadi taunya musik gitu kan. Terus ya udah, gue ngerasa gue nggak bisa nih kayak gini. Sampai yang tadi kan gue dapet satu jawaban lah dari Tuhan. Oke. Gue bilang di situ gue bilang, oke Tuhan, gue bilang. Oke. Gue langsung sempat diem sejenak. Gue bilang, oke Tuhan, kau benar ada dan kau benar hidup. Gue bilang, kau udah hilangin keraguan-keraguanku. Oke. Dan di saat itu nggak lama, gue ngeyakinin diri gue buat dibaptis. Untuk dibaptis. Untuk dibaptis. Di saat itu keraguan-keraguan gue hilang. Oke. Nah itu kan sudah dibaptis berarti di gereja yang lu biasa ke sana berarti Iya. baptisnya di situ. Dari awal di situ sampai sekarang. Dari lu dibaptis sampai lu mengaku ke keluarga lu itu udah berapa lama? Menyembunyikan agama lu itu, agama baru lu itu berapa lama dari keluarga? Jadi awalnya itu gue sempat ada perbincangan lah sama nyokap. Ya biasa kan sama anak nyokap. cowok deketnya sama nyokap. Sama ibu. Ya. Oke. Jadi ngobrol lah sama nyokap. Dan nyokap mungkin ngerasa lah ya, namanya anaknya beda. Dia sempat ada bilang, kok kamu kayaknya udah jarang sholat. Gitu. Nyokap nanya begitu kan. Oke. Terus gue nggak jawab tuh. Dia cuma bilang, kalau mama nggak masalah. Mereka udah ngerti, ibu lu udah Iya, ngerti kalau ya. nyokap bilang, kalau mama nggak masalah, kamu mau pilih agama apapun, asal saat kamu tentuin, kamu fokus sama itu, Oke. sama itu agama. Mhm. Dan ya itu saat gue dapat mukjizat yang gue bilang sakit itu, Iya. gue itu cerita ke nyokap dan situ gue bilang sharing ke nyokap kalau gue mau dibaptis. Di situ nyokap belum setuju bro. Oh, nyokap lu gak setuju? Nyokap gue nggak setuju walaupun nyokap gue bilang kayak tadi kan. Iya. Nyokap gue nggak setuju. Ya karena kan agama itu hal yang sensitif banget loh, Ya. hal yang mendasar. Apalagi kita pacarannya yang gak disetujuin sama orang tua aja kadang-kadang berantem, apalagi masalah agama Nah, gitu. itu dia, apalagi masalah masalah akhirat gitu ya. keyakinan kan. Iya. Di situ nyokap bilang, ya kamu jangan ikutan teman atau misalnya Oke. kamu jangan misalnya ya baru ngerasain sebentar terus langsung mutusin untuk pindah keyakinan. Oke. Ya gue ceritain lah. Kalau gue sebenarnya selama ini udah cukup lama dalam kebimbangan. Gimana respon keluarga lu tuh? Dan itu gue baru ke nyokap doang. Belum ke bokap Belum lu ke ya? bokap. Jadi di situ nyokap, wah pas gue bilang mau dibaptis kayak gitu, itu berdekatan mau Waisak bro. Sama Waisak. Oh karena mau nyokap lu Buddha ya? Nyokap gue Buddha. Oke. Dan saat mau Waisak, gue diajak sama nyokap. Ke wihara. Iya ke wihara. Nambah Tuhan lagi lu berarti? Nah terus sebenarnya dari kecil pun gue Udah sering biasa ya? biasa ke wihara, diajak nyokap. Jadi saat itu kayak nyokap mungkin berpikiran, kamu pindah agama kenapa nggak ikut mama? Iya, karena kan Gitu. pilihannya sebenarnya cuma 2 kan? Iya. Kalau Buddha atau Islam gitu kan? Nah, dan gue di situ bilang sama nyokap,
kalau misalkan hati Yuan ada di Buddha, gitu loh. Dari dulu pun pasti Yuan bakal ikut ke Buddha. Karena dari kecil pun Yuan sering ikut kayak ya ibadah ke wihara segala macam. Dan gue bilang hati Yuan bukan di Buddha. Terus gue bilang Yuan ikut. Ya waktu itu nyokap masih bersikeras. Gue bilang padahal waktu itu mama yang bilang bebas. Bebas pilih apa aja ya. Yang penting lu fokus ya. Tak diterima juga. Iya, dia bilang ya kalau misalnya pindah kenapa gak ikut mama gitu kan. Iya. Terus, mungkin pikiran mak lu juga, lu pindah agama tuh mau pindah ke agama mak lu ya, gitu mungkin begitu kan. Sampai dia pun bikin janji bro sama biksu atau bante gitu untuk gua curhat lah cerita. Oke. Biar mungkin gua terbuka atau konsultasi. Iya. Gua kabur. Gue kabur dia bilang ya hati gue gak di situ. Di situ ya betul. Iya, hati gue gak di sini mah gue bilang. Terus ya udah kan sampai akhirnya nyokap bisa terima dan gue fokus. Di situ nyokap bilang, kamu kapan mau ngomong sama papa? Oh berarti nyokap lu gak ngomong sama sekali ke papa? Gak. Oke. Jadi awalnya itu gue sebenarnya sama bokap gue itu ada masalah lah. Gue sama bokap gak deket. Ada masalah. Jadi di situ emang hubungan gue sama bokap rentan. Dan di situ nyokap bilang, kamu kapan? Kalau misalnya kamu mau bilang, biar mama bantu gitu loh. Oke. Ya gue nyiapin diri gue ya kan, yang dimana bokap Muslim yang kebanyakan di Indonesia ya. Mayoritas di Indonesia seorang Muslim dan apalagi kalau Muslim yang udah dengar kata Kristen itu sensitif sekali. Iya betul. Dan sampai akhirnya di mana gue belum sempat jadwalin buat berbicara sama bokap yang ngajak ngomong. Oh bokap lu udah ngerasa? Bokap gue mungkin ngerasa ya ini anak gue tiap minggu kemana nih. Sholat kagak pernah gitu kan. Iya tiap minggu rapih mulu, pagi pergi mulu. Gitu. Jadi waktu itu pagi bokap langsung bilang sama gue 4 mata, papa mau ngomong. Wah gue bilang mau kayak enak ngomong apa lu. nih? Iya karena selama ini gue emang jarang ngomong sama bokap. Oke. Dan saat bokap mau ngomong kayak gitu, karena selama ini kalau gue ngobrol sama bokap dan gue ketemu bokap pasti endingnya itu gue bakal ribut. Bakal berantem, bakal ribut besar sama keras bokap. Kepala. Iya. Dan di situ gue sebelum ngobrol, gue berdoa bro. Oke. Iya, gue berdoa karena itu udah cukup lama lah. Iya. Udah cukup lama dari gue dibaptis dan bokap nanya itu, gue berdoa, gue bilang, Tuhan, biar Roh Kudus yang mengalir, biar Roh Kudus yang menuntun aku untuk berbicara sama papa gitu kan. Dan gue nggak tahu kenapa saat bokap ngobrol kayak gitu, gue cuma bisa diem. Tumben-tumbenan gue bokap ngalah lagi ya? gitu, gue diem doang. Gue diem doang. Di situ wah udah sampai akhirnya gue keucap cuma beberapa kalimat. Pak, karena Yuan kenal Tuhan Yesus dan karena Yuan terima Tuhan Yesus dan Yuan percaya sama Tuhan Yesus, Yuan bisa maafin papa. Dan Yuan bisa terima papa kalau papa ini papa Yuan lagi. Oke. Dan di situ bokap gue juga nangis dan dia bingung kan. Dan di situ ya namanya bokap gue keras. Dia cuma bilang, ya itu dia mau manggilin ya kiai atau ustadz. Bahkan gue sampai mau dikirim ke pesantren. Oke. Iya. Dalam keadaan lu sudah dibaptis. Iya. Jadi di satu sisi nyokap gue mau ketemu gue sama Bante dan biksu. Bokap gue mau ketemuin lu sampai mau ke pesantren. Sampai gue mau di pesantrenin dan akhirnya bokap di situ cuma bilang kalau kamu emang udah yakin sama pilihan kamu, ya udah. Tapi papa lepas tangan. Lepas tangan dalam hal apa nih? Papa nggak ikut campur dalam hidup kamu. Oke. Dan di situ gue ngerasain yang ya dimana kebetulan rumah gue itu jadi satu pagar tapi ada beberapa rumah dan rumahnya itu tuh kebetulan keluarga dari bokap semua. Yang seorang muslim ya. Yang seorang muslim. Dan di situ saat bokap udah tahu gue pindah, dia bilang ke saudara-saudaranya,
Dan di situ gue ngalamin yang didiemin, yang nggak dianggap. Jadi kalau misalnya Dikucilkan lo berarti? Iya, gue dikucilkan. Gue ngerasa gue ngalamin itu dan sampai benar-benar kayak walaupun lagi kumpul keluarga, gue lagi ada di situ, gue nggak diajak ngobrol, gue nggak Lu dianggap gak ada berarti? Gue benar-benar kayak udah nggak ada gue. Oke. Gitu. Sampai akhirnya di titik gue diusir dari rumah. Lu sampai diusir dari rumah? Diusir dari rumah karena benar-benar bokap gue lepas tangan dan nggak mau ikut campur. Yang ngusir lu tuh siapa? Bokap. Bokap lu yang ngusir? Iya. Oke. Dia bilang, yaudah kamu kalau udah yakin, serah. Kamu sekarang tinggal mau ikut siapa? Ikut temenmu yang sama atau saudara-saudaramu? Iya. Gua sih maksudnya gua ngelihat dari sisi, karena gua seorang muslim ya. Iya. Gua ngelihat seorang muslim, gua ngelihat sisi dari bokap lu. Mungkin kekecewaannya bener-bener kecewa itu. Iya. Karena lu tahu sensitif yang lu bilang tadi, kalau orang muslim dengar orang kata-kata murtad, kan itu murtad itu sebenarnya istilah ya. Orang yang pindah agama dari Islam ke agama lain. Pasti itu sensitif sekali dan itu pasti sakit sekali. Sensitif banget. Terus gimana setelah lu diusir dari rumah? Jadi ya di situ apa ya, dia berpikiran gue bisa pindah gini tuh mungkin karena pergaulan Temen gue, lu. karena temen gue, atau ya karena yang lain-lain lah, ada yang ngajak-ngajak gue. Padahal dalam hal lain ya dari gue pribadi gitu, yang gue alamin pribadi. Sampai akhirnya gue diusir kayak gitu. Ya dia bilang kan karena yang dimana di keluarga bokap gue tuh gue anak pertama dan gue cucu pertama. Oke. Di situ, Putra bro. mahkota lu berarti ya. Gue anak pertama laki-laki Iya, dan iya. cucu pertama. Kan karena dalam Muslim kalau misalnya udah beda keyakinan, kita berdoa nggak sampai. Nggak sampai? Ya. Oke. Dalam Muslim seperti itu. Iya. Gitu loh. Jadi bokap gue kecewa sama gue di situ dan terucaplah kata-kata, ya udah kamu tinggal sama siapa sana. Oke. Dan saat itu gue bingung mau tinggal di mana. Gue sempet sampai tinggal di gereja, bro. Lu sampai tinggal, maksudnya lu tidur di gereja? Tidur di gereja. Oke. Tidur di gereja itu hampir setahun, ada setahun. Wow, lama sekali ya. Iya. Gue itu itu keluarga lu gak nerima lu sama sekali dalam setahun itu? nggak, cuma gue kontekan sama nyokap gue doang. Tapi lu gak pulang sama sekali dalam setahun itu? Gue kalau pulang pun paling kayak cuma malam-malam ke rumah. Ya udah, store baju kotor, Oke. ambil baju baru, Lu tinggal dan di gereja disiapin sama lagi. nyokap, gue ke gereja lagi. Itu gak ada bokap lu waktu itu? Bokap udah tidur. Udah tidur? Iya, Oke. bener-bener malam kayak jam 12, jam 1. Iya sih, ya bingung juga ya. Maksudnya gue jadi orang tua lu juga pasti sakit ngerasain sama. Iya. Gue ngerasain lu juga, karena gue tahu rasanya keluar dari rumah itu seperti apa. Dan itu sebenarnya yang bikin sakit itu bukan dari keluar dari rumahnya, brother. Sebenarnya ya. Kalau menurut gue sakitnya itu ketika lu gak dianggap sama keluarga lu. Iya. Itu sih yang paling sakit menurut gue sih. Itu yang apa ya, sampai di situ gue bingung. Wah, gue mau tinggal di mana nih? Awalnya gue nginep di rumah temen gue. Gue nginep di rumah temen gue, tapi kan gue pikir gue nggak bisa setiap hari di rumah temen gue, nggak enak dong. Oke. Sama keluarganya, sama Oke. nyokap bokap temen gue. Hmm. Dan akhirnya ya gue cerita, dan beruntungnya puji Tuhannya itu gereja Menerima lu? menerima gue dan bilang yaudah tinggal sini aja. Dan di situ banyak banget, justru saat gue tinggal di gereja itu lebih banyak lagi ilmu yang gue dapat, lebih banyak lagi pengalaman yang gue dapat selama gue Oke. di gereja itu. tujuan bokap lu mau pesantrenin lu, ternyata lu pesantren di gereja. Itu dia. Oke, nah maksudnya lu gimana ketika lu didiskriminasi sama keluarga lu? Maksudnya lu dikucilkan lah, wajar itulah karena itu kan keyakinan ya, hal yang mendasar. Keimanan lu terhadap Yesus itu seperti apa? Apa justru lu berpikiran, oh ini ujian, atau lu berkurang keimanan lu sama Yesus atau gimana? Gini bro, sebelum gue untuk meyakinkan lagi diri gue untuk dibaptis dan untuk terima Yesus, gue mendengar kata-kata, gue mendengar suara, kamu yakin mau ikut aku? Kamu yakin mau jadi pengikutku? Ikut aku tuh nggak enak. Itu dalam mimpi atau bisikan? Bisikan. Bisikan, oke. Gue ngerasa di situ, atau gue yang halu Iya, atau iya, apa? betul. Nah. Di situ ada kata-kata itu. Jadi kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku tuh nggak enak. Oke. Justru Tuhan pun bilang kayak gitu.
kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku tuh nggak enak. Itu yang menguatkan lu bahwa ya ini Justru- oke ujian gitu ya. Mungkin ya karena apa ya? Balik lagi ke iman seseorang ya. Iya betul. Kalau betul. misalnya orang itu nggak kuat, saat dia dapat omongan kayak gitu, justru dia malah makin ragu. Iya betul. Karena kebanyakan gini loh, logikanya. Saat kita, misalnya, gue mau ngajak lu ke satu acara, Oke. gue pasti bilangnya yang baik-baik dong. Ya, itu Weh, situ di acara ini ntar enak, enak nih gini-gini. seneng-seneng kita di situ. Nggak mungkin kan ya. gue bilang, weh ntar di sini lu bakal susah. Iya betul Lu betul. di sini betul. ntar ngegembel lo. Iya betul. Siapa yang mau orang susah Siapa ya? yang mau kayak gitu kan? Ya, Justru oke, lu oke. malah, nggak jadi ikut malah. Oke. Tapi di situ gue justru malah yakin. Gue bilang Tuhan udah ngomong gitu dan gue udah dapat tanda nyata dari Tuhan. Oke. Apalagi yang gue ragu-raguin gitu. Ya betul. Berarti maksudnya itu berapa lama lu sampai diterima keluarga lu lagi? Kan sekarang lu udah tinggal sama keluarga kan? Udah, puji Tuhan. Itu berapa lama lu sampai lu kayak di gereja, lu di luar, diterima keluarga lagi itu berapa lama prosesnya? Jadi gini, saat gue ngerasa dikucilin, gue didiemin sama keluarga gue cuma berpikiran satu. Jangan sampai karena gue pindah keyakinan dan gue jadi ikut Tuhan, image gue jadi jelek. Oke. Jadi ibarat kata jadi Tuhan yang disalahkan. Iya betul. Karena gue pindah, jangan sampai keluarga gue bilang, saudara-saudara gue bilang, tuh lihat Yuan gara-gara pindah keyakinan Jadi seperti hancur, itu. jadi seperti itu. Oke. Gue cuma ya udah nunjukin kebaikan gue ke segala macam sampai akhirnya setelah gue cukup lama tinggal di gereja, gue ngerasa ini udah saatnya nih gue balik. Gue nggak bisa terus kayak gini. Ini udah Oke. saatnya gue tunjukin siapa sih, apa ya, ibarat kata gue harus liatin terang gue gitu loh. Iya betul. Jangan sampai gara-gara gue ikut Tuhan, gue mungkin malah jadi jauh sama keluarga, Jauh sama gue jadi dianggap jelek sama keluarga. Oke. Dan di saat itu gue bertahap perlahan. Gue kayak ya udah, gue mulai ngobrol sama bokap. Gue yang selalu memulai percakapan gitu. Oke, lu yang memulai, lu yang mengalah ya. Yang dulunya gue bener-bener nggak Keras pernah kepala. ngobrol sama bokap, yang selalu berantem sama bokap. Di sini gue yang ngalah, gue yang itu karena gue udah ngelepasin maaf gue ke bokap, gue yang ngalah sama bokap. Sampai akhirnya bokap pun mungkin ya udah terima. Sampai akhirnya keluarganya pun semua akhirnya nerima gue lagi dan ya udah di satu sisi sekarang kita hidup saling berdampingan, toleransi. Toleransi ya. Mau bagaimanapun lu juga anak bokap lu. Bokap adalah orang tua lu ya. Jadi biar walaupun beda agama sekarang, perbedaan dalam keyakinan, tapi seenggaknya bisa toleransi dalam agama. Dan juga kan lu dari awal juga keluarga lu multi agama ya. Nah sekarang respon keluarga lu ketika lu sudah memperlakukan baik mereka, gimana respon keluarga lu sekarang? Respon keluarga gue ya apa ya, udah kayak ya udah masing-masing. Jadi kayak kalau di Islam kan agamamu, agamaku, Oke. agamaku gitu. Lakum dinukum Ya. waliyadin. Oke. Jadi ya udah kayak masing-masing ya udah, tapi saling berdampingan, Saling toleransi. berdampingan. Gimana sih, gue penasaran deh sama keluarga yang multi agama. Karena keluarga gue semua tidak multi agama ya. Gue muslim semua 100%. Nah gue mau nanya, kalau ketika bokap lu sholat, terus lu ke gereja, apa lu gak kayak, oh gue juga dulu juga sholat loh. Lu pernah kepikiran gitu gak sih? Kan adik-adik lu juga masih muslim kan sekarang Iya, kan? adik-adik gue masih muslim. Ya gue ngerasa apa ya, mungkin dulu di saat gue masih ragu, gue ngerasain hal itu. Tapi saat gue udah percaya sama Tuhan dan gue udah pegang Tuhan sebagai juru selamat Oke. gue nggak ngerasain hal itu lagi karena ya udah fokus gue udah Tuhan. Oke, beda ya. Udah beda, Udah fokus beda gue ya. udah Tuhan. Dan ya udah saat itu pun ya mereka sholat, ya udah yang dulu di mana saat gue dibaptis. Oke. Ya, jadi gini loh, saat gue dibaptis itu ya, gue itu dibaptis saat bulan Ramadan, bro. Lu gak bisa milih tanggal lain gitu. Jadi gini loh, Maksud jadi gua, lu parah banget, lu seorang muslim waktu lu puasa lu pilih dibaptis. jadi gini, apa ya? Waktu itu gereja gue lagi adain retret. Jadi retret itu ibarat kata kalau kayak kita ini ya kita ngadain ibadah di satu kota. Oke. Waktu itu gue di Puncak, Oke. daerah Puncak.
ngadain retret itu 3 hari 2 malam. Dan di gereja gue itu saat retret itu, di retret hari terakhir itu ada pembaptisan. Oke. Dan di situ gue kayak nggak mau nunda lagi untuk dibaptis, dan gue langsung daftarin diri gue. Langsung daftarin Daftarin diri gue, dan di situ pun gue bingung bro untuk izin ke bokap ya. Apalagi namanya lagi Ramadan, bulan puasa, Sensitif mau sekali. bulan puasa mau pergi-pergian, gue bingung izinnya kemana gue. Iya. Namanya lagi bulan puasa ya Iya. kan. Karena di situ ya udah, jadi gue dibaptis itu seminggu sebelum Lebaran. Seminggu sebelum Lebaran. Oke, terus? Dan di situ nyokap bokap gue belum ada yang tahu gue udah dibaptis. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Berarti lu sempet Idul Fitri sholat Id juga berarti? Iya, jadi gini, gue sampai nanya bro ke rohani gue lah, ke pendeta ya. Kok nanti gimana nih? Kan udah dibaptis. Oke. Terus minggu depan Lebaran sholat Id. Gak mungkin bisa bohong dong. Aku gimana? Terus dia bilang, ya udah, kamu lakuin aja sama seperti ya kamu saat sholat Id biasa, tapi fokus kamu ke Tuhan. Oke. Gitu, karena ya dalam Kristen ya kita menyembah Tuhan, kita beribadah sama Tuhan cara bagaimanapun bisa bro. Bisa sampai. Kalau di Kristen? Iya. Berarti tidak ada tata caranya? Nggak ada waktu, nggak ada arah, pokoknya kita yang penting fokus kita sama Tuhan. Oke, walaupun itu gimana tata caranya beribadah Iya. seperti apa ya? Nah itu di saat itu ya gue ngelakuin itu dong. Lu sholat takbir? Sholat, gue ngelakuin gerakannya, tapi fokus gue ke Tuhan. Gue udah nggak ikut doa-doanya lagi. Iya, berarti lu udah gak ada feel-nya sama sekali tuh ya? Iya, tapi fokus gue ke Tuhan, tapi gue cuma ikutin gerakannya. Ikutin gerakannya. Dan ya kita tahu abis Lebaran Idul Fitri ada Idul Adha kan dekat. Iya betul, 2 bulan doang. Nah di situ gue mikir lagi kan. Sholat Di situ belum lagi ada yang nih gua. tahu kan. Sampai akhirnya ya udah gue cari cara. Gue nginep akhirnya di rumah teman gue malamnya. Idul Adha pas Idul Adha? Iya, saat malam takbirnya. Takbiran malam Idul Adha, gue nginep di rumah teman gue. Gue balik ke rumah tuh siang. Alasan gue kesiangan. Kesiangan. Padahal sengaja. Tidak sholat berarti ya? Biar menghindari. Karena gue bingung kan. Iya. Dilema juga sih ya. Dilema juga. Aneh juga sih ya. Kayak gue maunya suruh sholat dengan tata cara gereja ya aneh juga sih. Iya itu dia. Jadi ya apalagi yang gue baru pindah ya gue bingung harus kayak gimana. Iya, betul. Apa ya? Melakukan sesuatunya itu gimana menjadikan caranya? diri gue tuh kayak gimana gitu. Iya, Memposisikan diri gue di saat itu. Iya. Nah yang ngajak lu untuk ke Kristen tuh berarti teman lu itu ya? Kalau untuk ke Kristen tuh dari diri sendiri bro. Iya dari di sini. Maksudnya yang mengenalkan, yang ngajak lu ke gereja itu berarti teman lu ya? Iya. Treatmentnya itu seperti apa sih? Dia cuma iseng ngajak aja. Bro, ya daripada lu besok sendirian di rumah, Oke. besok ikut gue aja ke gereja. Ya karena lu juga terbiasa juga dari Karena dulu gue kan? terbiasa dari kecil. Ya ke wihara oke, ke gereja oke. Tapi di satu sisi ya dari dulu pun gue muslimnya ya kuat juga. Iya, lu melakukan ibadah juga ya? Iya. Gue mau nanya deh sekarang. Seyakin apa sih lu dengan agama lu sekarang gitu? Seyakin apa? Seyakin saat gue mutusin untuk diri gue dibaptis. Gitu loh. Jadi saat gue mutusin diri gue untuk dibaptis, gue bener-bener udah gak ada ragu-ragu lagi. Gue udah gak ada yang apa ya, kelabilan lagi, nggak ada kebingungan lagi. Di saat itu gue benar-benar yakin kalau Tuhan juru selamat gue, dan saat itu pun gue ya udah gue baca Alkitab. Dari situ pun gue dapet hikmat dari Tuhan, gue dapet pembelajaran sendiri dari Tuhan. Karena gini loh, saat kita gereja pun ya kalau fokus kita nggak ke Tuhan, hati kita juga gak bakal kena bro. Iya, gak tentrem juga ya. Jadi gak husul lah kalau dalam Islam ya. Gak bakal dapet apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Berarti lu sekarang udah menerima apapun yang diberi Tuhan, itu anggap lu itu ujian atau hikmat dari Tuhan. Karena gue percaya kalau di gua itu Tuhan bilang saat kita ada masalah, kita percaya setelah masalah itu lewat bakal ada mukjizat yang luar biasa. Gitu, kalau dalam Islam mungkin setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Dan Tuhan nggak akan mencobai umatnya, mencobai hambanya di batas
kemampuan umat. Kemampuannya umatnya. Oke. Kesaksian seperti yang disampaikan Iwan pada dasarnya adalah narasi pengalaman personal, bukan argumen kebenaran teologis. Dalam Islam, pengalaman batin, termasuk rasa haru, tangisan saat ibadah, mimpi, atau perasaan kosong, tidak pernah dijadikan standar penentu kebenaran agama. Al-Quran sejak awal justru mengkritik sikap menjadikan perasaan dan pengalaman subjektif sebagai dasar iman. Kebenaran dalam Islam dibangun di atas wahyu yang terjaga, rasionalitas, dan konsistensi tauhid, bukan pada pengalaman emosional yang bisa dialami siapapun di agama apapun. Perasaan terharu saat berada di gereja, menangis ketika musik dimainkan, atau merasa damai bukanlah bukti ketuhanan suatu ajaran. Secara psikologis, musik, suasana kolektif, dan sugesti spiritual dapat memicu respons emosional yang sangat kuat. Hal yang juga dialami di konser, retret meditasi, bahkan upacara non-agama. Islam sejak awal memisahkan antara khusyuk emosional dan kebenaran akidah. Banyak orang menangis saat mendengar Al-Quran, tetapi Islam tidak pernah berkata, kalau kamu menangis, berarti pasti benar. Yang diuji adalah isi ajarannya, bukan efek emosinya. Mengenai mimpi dan penyakit yang sembuh setelah berdoa, Islam memandang mimpi sebagai sesuatu yang tidak bisa dijadikan hujah akidah. Bahkan dalam Islam, mimpi para nabi pun tidak bisa dipakai umat sebagai dalil syariat baru. Penyembuhan penyakit juga tidak otomatis membuktikan kebenaran suatu doktrin ketuhanan. Kesembuhan bisa terjadi secara medis, psikologis, atau memang kehendak Allah semata. Dalam Islam, Allah menyembuhkan siapapun yang Dia kehendaki, bahkan orang kafir, tanpa itu berarti Dia meridai akidahnya. Menyimpulkan, Yesus adalah Tuhan, dari satu peristiwa sembuh adalah lompatan logika, bukan kesimpulan rasional. Klaim bahwa Islam berbasis hukum, sementara Kristen berbasis kasih, juga menunjukkan pemahaman yang sangat dangkal tentang Islam. Islam tidak hanya hukum, Islam memiliki konsep rahmah, ampunan, cinta Tuhan, doa personal, dan hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Bahkan, Islam menolak gagasan bahwa manusia lahir menanggung dosa warisan. Dalam Islam, keadilan Tuhan justru ditegakkan, setiap jiwa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan ditebus oleh darah orang lain. Dari sisi rasional dan moral, konsep penebusan dosa oleh pihak tak bersalah justru problematis. Konsep Trinitas yang dijelaskan sebagai satu Tuhan tiga pribadi tetap menyisakan masalah logika mendasar jika masing-masing memiliki kesadaran, kehendak, dan peran berbeda, maka secara rasional itu adalah tiga entitas, bukan satu. Islam tidak menolak Yesus, tetapi menempatkannya secara konsisten sebagai nabi besar yang dimuliakan, lahir secara mukjizat, dan akan kembali di akhir zaman. Tanpa harus mengorbankan keesaan Tuhan. Ini bukan penolakan emosional, melainkan penjagaan tauhid yang paling ketat dan rasional. Soal kebebasan beragama dan toleransi, Islam secara prinsip mengakui tidak ada paksaan dalam agama. Namun toleransi bukan berarti semua klaim kebenaran setara secara teologis. Menghormati hak seseorang untuk memilih keyakinan tidak sama dengan mengakui bahwa semua keyakinan benar. Islam mampu membedakan antara hak sosial manusia dan kebenaran akidah. Dua hal yang sering dicampur adukan dalam narasi semacam ini. Yang juga perlu dicermati, narasi kesaksian seperti ini hampir selalu berakhir dengan satu pola. Islam digambarkan sebagai agama ritual tanpa relasi personal, sementara Kristen digambarkan hangat dan penuh kasih. Ini bukan kajian objektif, melainkan rekonstruksi pengalaman pribadi yang dibungkus generalisasi. Islam tidak diwakili oleh pengalaman spiritual satu individu, apalagi yang sejak awal tumbuh tanpa fondasi akidah Islam yang kokoh. Kesimpulannya, kisah Iwan adalah cerita hidup yang patut disikapi dengan adab, tetapi tidak bisa dijadikan argumen kebenaran agama.
Islam tidak runtuh oleh tangisan, mimpi, atau kesembuhan sesaat. Islam berdiri di atas tauhid yang sederhana namun kokoh. Tuhan itu esa, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak membutuhkan pengorbanan darah untuk mengampuni manusia. Dari sisi wahyu, logika, dan keadilan moral, posisi Islam tetap utuh dan konsisten tanpa perlu menafikan kemanusiaan siapapun yang memilih jalan berbeda. Channel Menjawab Murtadin mohon diri. Wassalam. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.